Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Gambar pada tayangan ini menunjukkan Presiden Soekarno sedang membacakan dekret Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Sebelum kita masuk ke dalam materi, maka ada 3 pertanyaan yang penting, yaitu 1. Apa yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden? 2. Apa hubungan dengan konsep demokrasi terpimpin? Dan 3. Bagaimana tanggapan rakyat? Pengertian. Demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menemukan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Pada pembahasan masa demokrasi terpimpin ini, kita akan membahas 3 hal, yaitu 1. Perkembangan politik, 2. Perkembangan ekonomi, dan 3. Kehidupan masyarakat. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi 5 hal penting, yaitu 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Terjadinya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 3. Adanya kekuatan politik nasional. 4. Politik luar negeri. Dan 5. Adanya peristiwa G30 SPKI 1965. Latar belakang ditetapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah 1. Belum stabilnya kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 2. Persaingan partai politik menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. 3. Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 tidak berhasil menyusun undang-undang baru karena ada perbedaan pandangan tentang dasar negara antara kelompok-kelompok partai. Kelompok-kelompok partai yang berbeda pendapat tersebut adalah sebagai berikut. PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan partai yang sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan Masyumi, NU, PSII, dan partai lain yang sehaluan mengajukan dasar negara Islam. Akibatnya kondisi negara semakin tidak stabil. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang berisi 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan dan golongan serta pembentukan DPAS. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret Presiden diterima baik oleh rakyat Indonesia. Maka berakhirlah masa demokrasi parlementer digantikan dengan demokrasi terpimpin. Sistem kabinet parlementer diganti menjadi kabinet presidensial. Setelah dibacakannya dekret Presiden, ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 1. Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. 2. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. 3. Adanya pengangkatan Presiden seumur hidup seharusnya dipilih setiap 5 tahun melalui pemilu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kekuatan politik nasional. 1. Terpusat antara 3 kekuatan, yaitu Presiden Soekarno, PKI, dan TNI Angkatan Darat. 2. Partai-partai politik tidak memiliki peran besar bahkan ditekan agar mendukung gagasan Presiden. 3. Partai yang bertolak belakang dibubarkan paksa. 4. Sampai tahun 1961 tersisa hanya 10 partai yang diakui pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Parkindo, dan Perti. 4. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok Barat dan blok Timur. Tapi pada masa demokrasi terpimpin justru condong ke blok Timur. Indonesia banyak bekerja sama dengan negara-negara komunis, yaitu Uni Soviet, Cina, Vietnam, dan Korea Utara. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan blok Timur adalah sebagai berikut. 1. Dibentuknya poros Jakarta-Peking, yaitu antara Indonesia dan Cina.
dan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang antara Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. 2. Politik mercusuar. Indonesia menelangi jalan bagi negara NEVO, yaitu kelompok negara sosialis, dengan menyelenggarakan proyek spektakuler yaitu Ganevo, kemudian pembangunan komplek olahraga Senayan, dan pembangunan Monas. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia salah satu penggagas dibentuknya gerakan non-blok ketika Konferensi Asia Afrika. Latar belakang pendiriannya untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur dipimpin Uni Soviet yang memicu perang dingin yang dapat mengancam perdamaian dunia. Gerakan non-blok diprakarsai oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Tujuan pendirian gerakan non-blok: 1. Menentang imperialisme dan kolonialisme. 2. Menyelesaikan sengketa secara damai. 3. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. 4. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Penyebab adalah adanya keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, Sarawak, dan tindakan itu ditentang Indonesia dan Filipina. Tindakan Indonesia adalah mengambil kebijakan konfrontasi, memutus hubungan diplomatik. Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora. Pada saat yang sama, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Isi Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yaitu 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. 5. Pembebasan Irian Barat. Sesuai hasil KMB, Irian akan diserahkan Belanda 1 tahun kemudian. Ternyata Belanda ingkar janji. Diupayakanlah jalur diplomasi tapi gagal. Tidak mendapat tanggapan positif pada sidang Majelis Umum PBB. Akhirnya Indonesia mengambil sikap keras melalui konfrontasi total dengan Belanda. Beberapa hal yang berkaitan dengan pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut. Pada tayangan ini menjelaskan latar belakang perjuangan pengembalian Irian Barat. Untuk itu silakan kalian simak baik-baik. Pada tayangan ini bisa kalian simak baik-baik bagaimana perjuangan Indonesia mengembalikan Irian Barat melalui jalur diplomasi PBB. Pada tayangan ini menjelaskan alasan Belanda mempertahankan Irian Barat. Tayangan ini menjelaskan bentuk-bentuk konfrontasi politik Indonesia dalam membebaskan Irian Barat. Tayangan ini menjelaskan bagaimana Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat dalam rangka membebaskan Irian Barat. Tayangan ini menunjukkan proses dimulainya operasi Trikora pembebasan Irian Barat. Untuk operasi Trikora dalam rangka pembebasan Irian Barat maka dibentuklah Satuan Tugas Komando Mandala. Pada awalnya Belanda mencemoohkan operasi militer Indonesia, tetapi mereka sudah melihat keberhasilannya dan akhirnya bersedia mengadakan perundingan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian New York. Pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Sang Merah Putih sudah berkibar secara resmi di Irian Barat. 5. Peristiwa G30 SPKI 1965. Penyebabnya adalah sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka lalu menguasai RRI dan kantor telekomunikasi dan mengumumkan bahwa G30S merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Pengumuman itu membuat bingung masyarakat. Lalu Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat sebab Jenderal Ahmad Yani belum diketahui keberadaannya. Akhirnya gerakan ini berhasil ditumpas dan RRI diambil alih kembali. Selanjutnya diumumkan tentang keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat.
Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas bertugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. 2. Devaluasi mata uang rupiah, yaitu menurunkan nilai mata uang, melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan ekonomi dan keuangan. 3. Deklarasi ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialis untuk mencapai kemajuan ekonomi. Tapi upaya ini tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ekonomi semakin memburuk, banyaknya pembangunan proyek besar yang bersifat politis menyedot anggaran negara. Harga-harga naik 200-300%. Pergantian uang lama dengan yang baru dan kenaikan harga bahan bakar, sehingga muncul aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Kehidupan sosial di bawah dominasi politik Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. 2. Pendidikan. Didirikannya perguruan tinggi tambahan yang berlatar belakang agama, yaitu IAIN, Sekolah Teologi, UII, UKI, dan Universitas Kristen Atmajaya. Selain itu terjadi perubahan kurikulum pada SMP dan SMA. Adanya gerakan menabung dan pendirian kelas khusus untuk lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan. 3. Kebudayaan. Adanya lembaga seni yang didirikan oleh partai, Lekra oleh PKI, Lembaga Kesenian Nasional oleh PNI, Les Bumi oleh NU, Himpunan Budayawan Muslim oleh Masyumi. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.